Oh yeah, that is creepy. Dari semua gambar-gambar aneh ini terkadang membuat kita mengingat sebuah cerita lama, cerita-cerita jadul semasa kecil. Seperti sebuah cerita mengerikan, menyeramkan, dan juga disturbing. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan misteri dari Waltin Files. Waltin Files merupakan sebuah video lawas yang dibuat oleh seorang pria bernama Martin Walsh, dan dapat diperkirakan juga channel ini sudah mengunggah video sebanyak 10 buah. Karakter-karakter yang diciptakan Martin Walsh bisa dikatakan hampir mirip dengan serial Five Nights at Freddy, atau katakanlah stylenya benar-benar mirip. Nah, di antara semua videonya ada 3 buah video, atau lebih tepatnya video tape yang judulnya adalah Waltin Files. Waltin Files sendiri menceritakan tentang adanya sebuah toko burger yang didirikan oleh seorang pria bernama Jack Walton, atau lebih tepatnya toko ini bernama Bones Burger, didirikan pada 30 Juni 1974. Restoran ini bisa dikatakan sebagai restoran yang paling ramah, friendly, karena restoran ini sering mengadakan acara-acara seru untuk anak kecil. Seperti party di hari ulang tahun sampai ke acara party konser yang dinyanyikan oleh robot Elecmatron. Sekilas, robot-robot Elecmatron sebenarnya adalah robot yang diciptakan oleh perusahaan ini, dan tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada para pelanggan dengan tingkah-tingkah yang lucu, bahkan bisa memberikan atraksi hiburan. Cuman sayangnya nih, restoran Bones Burger ini nggak dapat bertahan lama karena muncul sebuah insiden yang cukup mengerikan, yang mau nggak mau Bones Burger harus ditutup untuk selamanya. Seperti yang kalian lihat, Waltin Files di sini ada 3 buah tab video. Yang ceritanya di sini ada juga sebuah catatan not surat kecil, kemungkinan si video tab ini itu dibuat oleh seorang pria bernama Anthony. Anthony di sini juga menjelaskan nih kalau di dalam tab ini itu kurang lebih menjelaskan tentang adanya sebuah perusahaan restoran bernama Bunny Smile Company. Ceritanya ini berpusat pada 1974 sampai 1975, atau masa-masa di mana Bunny Smile Company masih beroperasi dan sedang mencari karyawan dengan jumlah yang banyak. Atau lebih tepatnya, Bunny Smile Company merupakan cerita sisi gelap dari Bones Burger, yang dimana di sini kalian akan menemukan insiden apa yang telah terjadi dengan toko burger ini, dan juga siapa orang yang telah menciptakan insiden mengerikan tersebut. Company Introduce Story Tab di sini menceritakan tentang adanya sebuah perusahaan bernama Bunny Smile Company yang pada saat itu sedang membuka lowongan pekerjaan, atau lebih tepatnya ini merupakan momen di mana perusahaan ini masih beroperasi dan sedang membuka lowongan pekerjaan dalam jumlah yang sangat besar. Hi, and welcome to the introductory tape to your new job at Bunny Smiles Incorporated. You have applied to a job in technical support and maintenance. What does this job particularly mean? It means that you, amongst other employees, are the one who will take care of creating a magical and fun experience for Bones Burgers. Ketika video ini di-play, kalian akan melihat Bunny Smile Company yang membuka lowongan pekerjaan sebagai technical support. Lalu kalian juga akan melihat toko kelinci Elecmatron bernama Bones atau Bunny. Setelah itu akan muncul lagi beberapa toko karakter yang berhubungan dengan robot Elecmatron, di antaranya Bones atau Bunny of Rabbit, Saw of Lamb, Buzu the Ring, dan Benny si kelinci berwarna ungu. Jadi karakter robot-robot ini sebenarnya merupakan salah satu karyawan atau pekerja yang ada di restoran Bones Burger. As a technician, you'll be given the role of a facility caretaker. Around this fun and magical journey we'll work on certain tasks, such as cleaning protocols, robot maintenance and repair, and learning how to use BSI technology. But first, here's a message from Jack Walton and Felix Kranken, our beloved founder, which reads, "In BSI, the most important thing to us isn't the money or the rating. The most important thing to us is that you have a wonderful experience while working with us." That being said, with the Bones Burgers restaurant getting opened in a few weeks, we're looking forward to achieving this dream with you.
Seperti yang kita tahu, restoran Bob's Burger ini kan ditutup karena adanya beberapa insiden yang terjadi di sana. Nah, di dalam tab video ini kalian akan menemukan beberapa teks yang mengatakan restoran ini itu ditutup bukan karena adanya insiden, melainkan gara-gara restoran ini memang sudah waktunya untuk tutup. Isi teksnya ini seolah-olah ingin menyampaikan kepada para penonton atau video tab Wild Team File ini itu ingin menyimpan rahasia tentang Bob's Burger. Yang paling anehnya lagi kalau kita baca teksnya di sini kan mengatakan safe, restore, secure. Atau lebih tepatnya setelah Bob's Burger yang katanya ditutup karena alasan tertentu, robot-robot Elematron ini ternyata tidak dijual, melainkan dipindahkan ke sebuah fasilitas yang sangat jauh berada di dalam hutan. Selain itu di sini kalian juga bisa menemukan foto si pendiri restoran yang bernama Jack Walton. Cuman yang mengganggu pikiran gua sampai saat ini, di sini kan pas awal video di play ada seorang narator yang mencoba menjelaskan kalau orang-orang yang bekerja di BSC ini akan mendapatkan pengalaman yang seru karena mereka akan belajar berbagai hal-hal seru tentang robot Elematron dan juga berbagai jenis tentang ilmu-ilmu mesin. Terus tahu-taunya di restoran Bob's Burger tiba-tiba terjadi sebuah insiden yang mau nggak mau hal ini itu membuat restoran Bob's Burger itu harus ditutup. Dan yang paling misteriusnya, kenapa juga robot Elematron yang diciptakan untuk menghibur para pelanggan itu harus disimpan di tempat yang benar-benar jauh di dalam hutan. Lalu kalau misalkan kalian baca teksnya, di sini kalian akan menemukan sebuah tulisan yang bacaannya adalah Forest for Good, yang kalau diartikan maka kata-katanya kurang lebih akan lebih baik disembunyikan di dalam hutan. Well, di sini muncul lagi sebuah pertanyaan. Boneka Elematron yang awalnya itu dibikin untuk menghibur para pelanggan harus disembunyikan di tempat hutan yang benar-benar jauh, dan juga ada sebuah pesan teks, semakin jauh boneka ini disimpan maka akan semakin baik. Why? Cerita berlanjut nih. Di sini ada seorang penulis bernama Sarah Evelyn yang mencoba untuk menulis kembali cerita Bob's Burger yang mengundang beberapa robot Elematron untuk datang ke rumah Little Bon Neighbor dengan tema acara Sleepover. Awalnya ini akan kelihatan normal-normal aja. Cuman ketika video ini mulai mencoba untuk memperlihatkan para tokoh-tokoh yang datang ke acara tersebut, semuanya itu berubah menjadi creepy. Jadi di sini ada Sa, Buzu, dan seorang badut bernama Billy. Terus si narator ini mengatakan, ayo kita cek kembali para tamu undangan yang hadir. For this sleepover, he invited Shah, Buzu, and Billy. Let's check again in case we don't forget any guests. Bon invited Shah, Bozu, and... Hehe, kenapa Jack Walton ikutan ke acara ini? Kita kembali lagi ke ceritanya. Jadi ketika keempat orang ini sudah datang ke rumah Bon Neighbor ini, mereka kan memulai party dengan cara menonton acara televisi seharian. Terus mereka juga sambil makan-makan snack, pokoknya bercanda ria. Cuman kalau kalian notice, kalian akan melihat ada sebuah keanehan, yaitu pil obat bernama Sophia Walton. Jadi setelah acara party di rumah selesai, Sa, Buzu, Billy, dan Bunny akan tertidur di sebuah ruangan yang gelap. Cuman Bunny malah nggak bisa tidur karena ia mendengar suara yang sangat berisik. Bunny terbangun dari tidurnya. Ia berjalan di tempat yang gelap sambil mengedipkan lampu senter.
Cuma gak lama setelah itu, frame berganti menjadi seorang perempuan dan di belakangnya terdapat sosok boneka Alekmatron dengan ukuran lebih besar dan lebih menakutkan. Pertanyaannya, perempuan ini siapa? Kalau kita lihat dan telusuri kembali ke dalam ceritanya, di sini kan ada sebuah restoran bernama Bun's Burger yang pada saat itu sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai technical support. Scene selanjutnya di sini ada sebuah ID name tag yang artinya di sini ada seseorang yang masuk dan melamar bekerja di Bun's Burger. Cerita lanjut nih ke sebuah rumah Little Bones Neighbor yang mengadakan acara party, acara keakraban member. Dan tamunya ini adalah robot-robot yang bekerja di Bun's Burger. Nah, misterinya ini makin jelas nih. Jadi ketika keempat robot ini sedang duduk di sofa dan sedang menonton acara televisi, kalau kalian notice ke bagian samping TV, di sini kan ada sebuah pil botol obat yang tulisannya. Obat ini ditujukan kepada Sophia Walton yang ternyata rumah ini adalah rumah keluarga Walton. Atau lebih tepatnya perempuan yang menggunakan pakaian berwarna merah, dia adalah Sophia Walton. Nah, keanehannya ini berlanjut nih. Jadi ketika si Bunny ini sedang berjalan, tiba-tiba muncul sebuah lembaran poster tentang orang yang hilang. Yang ternyata orang yang hilang ini itu adalah Jack Walton, si pendiri Bun's Burger. Dan diperkirakan juga si Jack Walton ini itu menghilang pada 6 November 1974 di tahun yang sama dengan berdirinya restoran Bun's Burger. So, this is the brand new caretaker for the old Bunny Smiles facility. I'm recording this because the company requires some type of archives for the work history, something like that. I honestly have no clue because I just started working here. I'm going there right now, but they gave me this weird location that's somewhere in this forest to work at. And I've been driving for 20 minutes and I can't find the place. Setelah kasus hilangnya keluarga Walton, toko Bun's Burger kemudian ditutup. Lalu 10 Oktober 1982 ada seorang pria yang kebetulan bekerja di Bunny Smile Company yang ditugaskan untuk mencari informasi tentang misteri dari Bun's Burger. Dan pria ini itu dikirimkan ke sebuah lokasi pedalaman yang sangat jauh, harus masuk ke dalam hutan. Bahkan pria ini itu juga bercerita ia telah berkeliling sampai 20 menitan lebih, tapi tetap aja ia nggak bisa menemukan lokasi tempat robot atau mesin boneka Alekmatron yang disembunyikan. Chris told me this place had been working since about 78, 79, somewhere around then, and that was 4 years ago, I think. So chances are it's going to smell horrendous. So, I found this, and I think this is good news for reloading projects for the company. Although it's always thinking that most guys are guessing their days. But, fortunately, diagnostic control is right here, so we can go there and see what we do with it. Now, let's check out the head of the mouth. We'll begin with the head. Let's begin with the arm. Let's check the left arm. Yeah, the left arm. The left arm. What was that thing?
Scene selanjutnya muncul lagi nih, pria ini kemudian berhasil menemukan sebuah bunker tidak terpakai dan ada beberapa banner gambar boneka Electmatron yang telah ada pada 1978 sampai 1979 dan tiba-tiba kamera pria ini mengalami glitch yang ternyata di sini ia menemukan boneka Electmatron si Bunny dengan keadaan yang sangat mengerikan. Tubuhnya ini sudah rusak dan terdapat noda darah. Dan wajah Bunny sangatlah berbeda dengan yang ditampilkan di dalam video tape perekrutan karyawan di BSC. Pria ini kemudian melakukan interaksi dengan robot Bunny yang ternyata robot ini masih dapat bergerak sesuai dengan perintah, diikuti dengan gerakan tangan dan gerakan mulut. Cuman ternyata robot Bunny tiba-tiba bertingkah aneh dan menyerang si pria. Keanehannya di bagian ending video di sini akan muncul beberapa tulisan kecil yang bacaannya adalah I can feel anything, he talk, I was her. Dan kenapa juga robot Bunny ini itu tiba-tiba kayak bereaksi dengan aneh ketika melihat si pria ini itu masuk ke dalam berpakaian seperti pakaian Bob's Burger. Atau lebih tepatnya kenapa si Bunny ini itu tiba-tiba bereaksi ketika melihat pakaian yang mirip dengan Sofia. Kenapa ia bahkan memberikan reaksi yang sangat mengerikan bahkan sampai mau menyerang si pria, sehingga ini kayak membuat gua bertanya-tanya apakah robot Electmatron itu sengaja diciptakan untuk mengeliminasi seseorang. Relocate Project merupakan sebuah proyek rahasia yang didirikan untuk Bob's Burger, atau lebih tepatnya Relocate Project ini merupakan sebuah proyek masa depan di mana manusia itu akan duduk dengan santai dan robot itu yang akan bekerja untuk manusia. Hello, BSI members and employees, and welcome to the tape that will change the future of the Bob's Burgers brand and the Bunny Smiles company for the better. That's right, after 4 long years of legal paperwork, we finally decided to use our backup plan, which we created after the tragic closure of Bob's Burgers back on July 20th, 1974. Ladies and gentlemen, we now present to you the Relocate Project. But before we go into details, we want to greet all the new Bunny Smiles employees. With the company greeting out of the way, Let's start analyzing the Relocate Project by checking what has happened ever since the closure of Bob's 4 years ago. As many of you might have known from previous tapes, our beloved entertainers were safely secured in St. Juana's storage facility some months after the restaurant's closure. Later on, a good amount of business opportunities appeared, such as books, merch, animated movies, we even got a TV show. That's when Felix Kranken had the brilliant idea of restore and reprogram the robots of Bob's Burgers with the purpose of relocating them in a new restaurant that would be opened in a not-so-distant future. A pretty smart plan, right? Making enough money to eventually reopen the Bob's Burgers restaurant is no doubt a brilliant idea. So let's give it up for Felix Kranken, a man with not only a giant brain, but also a giant heart. Ketika video di play di sini kalian akan mendengar seorang narator mengajak para penonton untuk mengenal Relocate Project. Yang ternyata Relocate Project ini dibikin oleh seorang pria bernama Felix alias teman Jack Walton sendiri. Atau lebih tepatnya pria yang sedang berfoto dengan Jack Walton ini adalah Felix dan mereka berdua berencana untuk mendirikan sebuah restoran masa depan di mana manusia hanya perlu duduk santai dan robot yang akan bekerja untuk manusia. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang satu ini. Keanehannya, video tape dari Relocate Project ini kan merupakan sebuah proyek masa depan untuk Bob's Burger. Tapi kenapa di dalam file Relocate Project di sini ada sebuah nama, yaitu nama si Jack Walton? Apakah Jack Walton ini termasuk ke dalam rencana dari si Felix? Atau jangan-jangan si Felix itu sudah berencana untuk melakukan insiden ini kepada si Jack Walton? Apalagi kalau dilihat dari pertemanan antara Jack Walton dengan Felix, mereka adalah teman dekat dan mungkin aja Felix merasa tidak senang ketika melihat restoran Bob's Burger miliknya menjadi sukses berkat robot Electmatron buatan si Felix. Relocate Project juga terdapat sebuah program baru yang disebut
Reprogram Bunny, sebuah program ulang yang dilakukan kepada robot Bunny agar tidak mengalami error. Bahkan di dalam video ini juga diperlihatkan robot Bunny mendengarkan reaksi perintah seperti menggerakkan kerangka mulut dan menggerakkan kelopak mata. Cuman anehnya di sini ada sebuah gambar di mana kerangka kepala elektron Bunny ini kalau dicocokkan dengan kerangka kepala manusia memiliki semacam kemiripan. Apakah mungkin selama ini Bunny diciptakan dari tulang tengkorak manusia, atau Bunny beneran pure murni robot buatan? The mighty rabbit needs to get out. 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 The rabbit is starving. The rabbit is starving. The rabbit is starving. The rabbit is starving. Scene menjadi semakin mencurigakan setelah adanya adegan robot Bunny bergerak di ruangan persegi 4 yang mencoba untuk kabur dari pintu ke pintu. Karena ada beberapa gerakan aneh dari reprogramming Bunny, gua mencoba untuk mencari informasi tentang orang hilang. Yang ternyata di sini ada sebuah poster gelap yang tadinya gua mengira ini adalah poster hilangnya Jack Walton. Cuma pas diterangin, ini adalah poster tentang seorang perempuan bernama Susan Woodings, dikabarkan menghilang juga di tahun 1974. Nah, ini makin aneh nih. Di tahun yang sama, ini sudah terdapat 2 kasus tentang orang yang hilang, dan di saat yang bersamaan juga muncul 2 jenis robot elektron. Mungkin gak sih robot-robot elektron ini diciptakan dari tubuh manusia yang masih hidup? Atau gambarannya kurang lebih kayak gini. Jadi si robot elektron ini kan adalah manusia yang ditangkap terus dimasukkan ke dalam robot. Mungkin aja nih karena manusia ini merasa risih dan gak seneng, mereka mencoba untuk melarikan diri dan berputar-putar di ruangan persegi 4. Karena setahu gua, robot mau bagaimanapun kalau robot ini diciptakan oleh majikannya sendiri, robot itu gak mungkin bakalan bisa menjauh dari majikannya sendiri. Ya kalaupun misalnya robot ini mengalami error atau glitch, ya palingan terjadi beberapa bagian yang tidak dapat berfungsi dengan normal. So menurut gua ini sangat aneh kalau ada robot elektron yang katanya pure murni ini adalah robot tiba-tiba bertingkah aneh dan berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Welcome to Technical Support. Today we will focus on the area tour and orientation inside K9, the Bunny Smiles storage facility. We recommend all facility caretakers to have all needed equipment in hand and to always wear the Bunny Smiles uniform. But most importantly, all of you must always under any circumstance use your BSI ID card. Once you have all the necessary equipment at hand, we are ready to go. Cerita berlanjut, di sini ada sebuah robot elektron Sa of Lamb yang kebetulan akan menjadi mentor dan menjelaskan apa saja yang harus diketahui oleh seorang technical support. Sa of Lamb menjelaskan pekerja di BSC harus mengenakan pakaian standar yang dimiliki BSC. Anehnya, akan muncul sebuah ID name tag bernama Brian Steels. Sehingga di sini muncul 2 kemungkinan. Pertama, pria yang bekerja di BSC dan disuruh untuk pergi mencari informasi di bunker tertutup namanya adalah Brian Steele, atau Brian Steele ini adalah ID name tag yang ditunjukkan kepada penonton sebagai contoh. Scene selanjutnya, di sini Sa of Lamb akan mengajak para penonton untuk mengunjungi fasilitas di BSC, dimulai dengan peralatan seperti cemilan, senter, kunci, dan juga kamera. Yang dimana di sini Sa of Lamb mencoba menjelaskan, Wow, it's pretty dark here. You should turn on the light. Turn on the light. Turn on the light. Turn on the...
It's important to keep track of which rooms you enter. This place can be really tricky and you could get lost very easily. This is the resting room. In this room, you can sit down, rest, talk with coworkers, you name it. Remember to always keep this room as clean and organized as possible. A clean environment helps to get tasks done faster. A dirty environment only makes your job harder to get done. Alright, this is the main hall of the place. In front of you, you will find 3 doors. These are storage areas. The first door is used to save any kind of cleaning items and supplies. The second door is used to save a kind of prizes and merch that was available in a Bon's Burgers restaurant. The third door is used to hide. Pintu ketiga digunakan untuk menyembunyikan apa, Syah? Tubuh manusia. Gak mungkin kan? Welcome to the basement, right now. No. Bukan itu yang gua dengar, Syah. Yang mau gua dengar adalah kata-kata yang dikatakan sebelumnya. Rosemary would go to the restaurant every night hoping that his beloved husband would reappear after being missing for weeks, but no response until one day she heard a voice saying, "I know where she is, Rosie," coming from the backstage. Menarik bukan? Dari kata-kata dari Shah of Lamb barusan di sini menceritakan tentang adanya seorang perempuan bernama Rosemary. Rosemary ini sering banget pergi dari rumahnya untuk berkunjung ke Bon's Burger dengan tujuan ingin mencari si Jack Walton, suaminya yang menghilang. Sampai suatu hari di sini ada seseorang yang memberitahu ke Rosemary kalau ia tahu lokasi di mana si suaminya. Yang dimana orang ini ternyata menyuruh Rosemary untuk datang ke belakang panggung tempat di mana para robot animatron disembunyikan. Welcome to the basement, right now. You are in the main storage area. As you can see, this is the room where we storage more important items such as stages, tables, arcade machines, and birthday props. Now, please follow me to the next door. In the Bon's Burgers restaurant, remember to avoid touching or shining lights at our robots unless you are a facility technician. Now let's move on to the next room. How odd. I remember we visited this room already. Sophie, where am I? Listen. By the time the lady entered the backstage as the voice told her to, missing husband wasn't there. Instead, she found a rabbit. Rose broken. Will fix you. You will beautiful. You will beautiful. You will beautiful. When she woke up, she looked beautiful. But on the inside, Every single part of her body was bleeding out. Shah of Lamb mengajak para penonton untuk melihat area ruangan panggung belakang. Dan tanpa diduga muncul frame Shah dan Bunny. Shah terus berjalan sampai di ruangan ketiga, tiba-tiba ia menangis dan mengatakan, "Sophia, where am I?" Lalu akan muncul sosok karakter perempuan yang kelihatan seperti Rosemary yang datang ke area belakang panggung untuk mencari Jack, dan tanpa diduga ia malah bertemu dengan robot Bunny. Si robot Bunny ini kemudian mengatakan kata-kata aneh seperti akan membuat dirinya menjadi cantik, dan kata-katanya ini diulang terus-menerus. Setelah itu adegan menjadi mengerikan karena si Rosemary diserang oleh robot Bunny dan tubuhnya itu dimasukkan ke dalam Shah of Lamb. Lalu akan muncul lagi nih sebuah poster gelap yang kalau diterangin
Ternyata ini adalah berita tentang hilangnya Rosemary. Ini makin aneh nih. Jadi kalau kita gabungkan ya cerita sebelumnya, di sini kan ada berita tentang Jack Walton yang menghilang. Lalu diikuti dengan istrinya si Rosemary yang mencari si Jack Walton. Terus tiba-tiba muncul sebuah poster kalau si Rosemary juga menghilang. Lalu di sini ada juga seorang pria bernama Brian Steele yang berusaha untuk mencari informasi tentang Bones Burger. Terus bertemu dengan Bunny si robot. Tiba-tiba robotnya ini itu menjadi aktif dan bereaksi sangat aneh, sangat mengerikan ketika ngelihat pakaian yang dipakai sama si Brian Steele, yang ternyata pakaiannya ini itu mirip banget dengan pakaian di Bones Burger. Mungkin gak sih selama ini robot Bunny itu adalah Jack Walton yang ditangkap oleh seseorang, dan kasusnya ini sama dengan si Rosemary yang ditangkap terus dimasukkan ke dalam robot Electmatron. Lanjut, pada tanggal 12 sampai 14 Juli 1978 ada 3 orang yang datang ke fasilitas bunker rahasia. Di antaranya ada Hillary, Ashley, dan Kevin. Mereka datang ke sana dengan tujuan untuk mencari informasi lebih jauh tentang kasus robot Electmatron dan juga hilangnya keluarga Walton. Mereka bertiga masuk ke dalam fasilitas tersebut dan menemukan beberapa robot Electmatron yang kelihatannya tidak bergerak sama sekali. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk menginap di dalam ruangan. Cuman sekitaran tengah malam si Ashley saat itu nggak bisa tidur, lalu ia memutuskan untuk mengekspos ruangan tersebut sendirian dan menemukan sebuah pintu dengan tulisan backdoor. Ashley penasaran dong dan mencoba untuk masuk ke dalam. Lalu inilah yang ia temukan. I don't think I have enough time, so I'll just try and peek around doors and see what's inside. There are a ton of empty rooms with boring stuff. I came across this door, which was open. Kinda weird. Anyway, this room seems to have some spare endo pieces, and from the looks of it, some unused animatronics, I guess? I won't go into detail about what I find, since I'm in a rush, of course, and this room number 26 or 27, I think. As you can see here, there are some spare heads. Nothing I'm interested in, to be honest. This is the last door. I've never seen this clown thing before. Like, there's absolutely no way I'm getting close to that thing. I'll probably wait till you guys see this video and come down here with me so we can take a close. I found this. I'm pretty sure that clown thing had a cassette player installed. So I guess I'll have to be brave and try and see what this whole thing is. I don't really know why this dude has a cassette player thing installed. But my guess is that it's used for birthday parties, like, play a customized tape or something? I don't know. But we're about to find out. Jack, Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Hello, I'm Billy, the funny movie clown.
Ashley mencoba masuk ke dalam ruangan yang ada tulisan backdoor. Setelah masuk ke dalam ruangan, Ashley menemukan berbagai jenis pintu yang diberi dengan kode angka tulisan. Ashley juga mengatakan kalau ia menemukan kepala robot Electmatron dengan jumlah yang sangat banyak di ruangan kamar nomor 26 sampai nomor 27. Ia juga menemukan sebuah robot badut bernama Billy the Clown dan juga menemukan sebuah video atau rekaman tape. Yang menurut gua tape ini memiliki rekaman yang sangat aneh karena di dalamnya itu ada beberapa list nama-nama dari orang yang disebutin sama si robot Electmatron. Di antaranya di sini ada Jack, Susan, Charles, Rosemary, dan Sophia. Sekarang kita kan sudah tahu ya kalau keluarga Walton, si Jack dan juga si Rosemary ini badannya sudah dimutilasi dan dimasukkan ke dalam robot Electmatron dengan tujuan agar mereka itu menjadi kayak abadi dan mereka itu tetap cantik untuk selamanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapa karakter yang disebut dengan nama Charles dan juga Susan? Karena mereka berdua ini bukan anggota keluarga Walton dan mereka sama sekali belum pernah disebutin di dalam cerita Walton File. Scene selanjutnya di sini kalian akan melihat Billy the Clown menatap ke arah layar. Ia tersenyum dan membuka topengnya. Terus akan ada beberapa teks yang muncul dengan sangat cepat. Mereka langsung meninggalkan tempat tersebut. Mereka mengira Ashley sudah pergi duluan dan meninggalkan Hillary dan juga Kevin. Tapi sebenarnya Ashley ada di dalam ruangan backdoor. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Hari selanjutnya beberapa staf caretaker yang kebetulan lewat mengunjungi fasilitas tersebut. Mereka komplain ada bau bangkai dari ruangan backdoor. Yang pada akhirnya perusahaan BSC memutuskan untuk mengisolasi dan menutup fasilitas rahasia. Lalu ia juga mengatakan relocate project yang telah dijalankan pada akhirnya gagal total. Ashley masih di sana, tapi sekarang ia tidak pernah menjerit lagi. Ia telah melihat sesuatu yang tidak boleh ia lihat dan sekarang dia sudah berubah menjadi wanita paling cantik. Jadi di sini ada sebuah tab rahasia yang berjudul Lucky Tab. Kalau tab ini diputar, maka ceritanya akan membahas tentang dua pria bersahabat yang ternyata dia adalah Jack Walton dan juga Felix. Di bagian awal video di sini akan ada beberapa tanggal seperti tanggal pembukaan Bob's Burger pada 28 Juni 1976. Lalu acara perayaan ultah Bob's Burger pada 30 Juni 1976. Atau hari di mana Susan Woodstein menghilang. Lalu ada juga sebuah cuplikan pendek berisikan tanggal 10 Juli 1974 dan 19 Juli 1974 tentang kejadian insiden hilangnya tokoh-tokoh penting di dalam cerita. Lanjut nih, karena restoran Bob's Burger sudah ditutup pada 31 Oktober 1974, tempat ini pernah dijadikan acara party Halloween. You must be so confused about what you saw. Don't be scared, my little bunny. Answers will be given eventually, but don't try to solve this puzzle only with the pieces you have so far. This is only the beginning. For I'm going to tell you a story of broken people, beautiful people. He is so sorry about what he did to them, but there's nothing he can do. Remember that. Safety and pills, Sophie. Safety and pills, Sophie. Safety and pills, Sophie. Jadi keanehannya di sini ada seorang narator yang selalu berfokus pada karakter Sophia dan selalu mengatakan safety in pills. Lalu ia juga mengatakan kalau Sophia itu akan segera menyusul atau bertemu dengan mereka. Nah, mereka yang dimaksud di sini itu adalah orang-orang atau keluarga Walton yang telah diubah menjadi robot Electmatron. Untuk kalian yang kalau misalkan masih bingung nih ya, jadi kan di sini ada sebuah restoran bernama Bob's Burger. Bob's Burger ini ditutup karena adanya sebuah insiden yang terjadi sama keluarga Walton, yang pada akhirnya Bob's Burger ini menjadi sebuah fasilitas rahasia yang dimiliki oleh BSC atau Bunny Smile Company. Cuman orang-orang dari BSC ini jarang banget pergi berkunjung ke area Bob's Burger karena mereka merasa fasilitas ini letaknya sangat jauh, berada di dalam hutan, dan juga ada beberapa rumor mengerikan tentang orang-orang yang mencoba masuk ke dalam area sana itu tiba-tiba dikabarkan menghilang secara misterius.
Oke guys, videonya itu sampai di sini dulu. Gua potong dulu karena kalau misalkan gua lanjutin itu durasinya panjang banget dan kurang lebih bisa makan waktu sampai 1 jam lebih. Jadi untuk kalian kalau misalkan suka dengan video gua yang tentang Waltham File ini, usahakan kalian like video ini dan share videonya. Kalau misalkan banyak dan gua dapat feedback yang bagus dari video ini, gua akan lanjutin di part keduanya tentang Waltham File. Ya, ini kayaknya gue akan lanjut sih karena cerita dari Waltham File juga kalau di stopin juga bakalan gantung ceritanya. Jadi supaya ceritanya itu enak, gue bakalan lanjutin di part kedua biar ceritanya itu gak gantung. Karena di sini gue juga penasaran gitu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Walton. Siapa itu si Felix yang tadinya katanya ini adalah teman si Jack Walton, kok tiga-tiganya dia melakukan hal yang keji. Ya walaupun di sini nggak ada bukti ya kalau si Felix itu adalah orang yang jahat terhadap keluarga si Walton. Cuman keanehannya di sini gue masih penasaran sama karakter bernama Charles dan juga Susan dan juga kenapa si narator atau menurut gue narator ini itu kayaknya adalah si Felix yang terus-menerus menyuruh si Sofia untuk mengkonsumsi pil miliknya. Dan gue juga nggak tahu nih ini pil apaan, kenapa harus diminum sama si Sofia. Apakah Sofia itu sakit atau kenapa? Gak ada yang tahu sama sekali kan. So seperti biasa kalian bisa mendukung gua agar gua lebih semangat lagi untuk upload video ke depannya dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini guys. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian gak akan ketinggalan notif update video terbaru dari Game90net. And jangan lupa juga untuk follow akun media sosial gua di limboy_88 di Game90net. So see you guys on the next video and stay lumos.